Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Putra dari manajemen A2. Kali ini saya akan mengekspresikan artikel saya yang berjudul Pengaruh Krisis Moneter tahun 1998 terhadap ekonomi dan politik Indonesia. Yang pertama, ketika terjadi krisis ekonomi moneter, kita sering melihat devaluasi mata uang secara signifikan. Hal ini membuat barang impor menjadi lebih mahal, yang kemudian dapat menyebabkan inflasi yang tinggi. Kenaikan harga barang dan jasa dapat melemahkan daya beli masyarakat sehingga sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, banyak perusahaan terpaksa mengurangi tenaga kerjanya karena menurunnya permintaan yang menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Krisis ini seringkali disertai dengan masalah likuiditas, di mana bank dan lembaga keuangan kesulitan mengakses dana sehingga dapat berujung pada pembekuan kredit bagi pelaku ekonomi. Ketidakpastian perekonomian ini membuat investor enggan menanamkan modalnya sehingga berdampak pada mengenai investasi baru. Dampak sosial juga tidak kalah pentingnya. Masyarakat yang merasakan dampak negatif dari suatu krisis mungkin akan memprotes atau menunjukkan ketidaksenangannya terhadap pemerintah. Dalam situasi seperti ini, aktivitas ekonomi cenderung menurun sehingga menyebabkan pertumbuhan negatif dan resah. Jadi, separah apa krisis ekonomi moneter hingga membuat kerusuhan di Indonesia? Yuk kita bahas apa itu krisis moneter. Krisis moneter di Indonesia adalah situasi ketidakmampuan sistem keuangan yang dapat mengakibatkan devaluasi mata uang, inflasi tinggi, dan kesulitan memperoleh kredit. Krisis-krisis ini seringkali disebabkan oleh faktor seperti kebijakan moneter yang tidak tepat dan tren pasar sehingga membuat faktor global yang sangat krisis. Dampak ini bisa sangat besar termasuk kekurangan pangan, berkurangnya investasi, dan berkurangnya daya beli masyarakat. Contoh krisis mata uang yang terkenal adalah krisis keuangan tahun 1997 dan krisis ekonomi tahun 2008 yang dimulai di sektor Amerika Serikat. Latar belakang krisis ekonomi moneter ini di Indonesia lebih tepatnya pernah mengalami krisis moneter sejak tahun 1997 hingga 1998 yang menjadi peristiwa tersebut sangat penting bagi sejarah bangsa ini. Krisis mata uang tahun 1998 mengakibatkan penurunan nilai rupiah yang signifikan dari 2.450 menjadi 16.000 rupiah per dolar, sehingga menyebabkan inflasi dan penurunan daya beli. Banyak bank menghadapi kebangkrutan sehingga sektor keuangan harus dibangun kembali. Krisis ini menyebabkan pengangguran dan kemiskinan meningkat seiring dengan banyaknya bisnis yang bangkrut. Pemerintah Indonesia akhirnya meminta bantuan dari Dana Moneter Internasional atau disingkat IMF. Ia mengusulkan reformasi ekonomi termasuk rekonstruksi bank dan keringanan utang. Secara politis, krisis keuangan menyebabkan tentunya Orde Baru setelah terjadinya demonstrasi besar-besaran yang menyerukan reformasi. Pada bulan Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri mengakhiri 32 tahun kekuasaannya. Setelah itu, Indonesia mulai bertransisi menuju demokrasi melalui pemilu multipartai pada tahun 1999. Krisis ini juga mendorong fragmentasi melalui kebijakan kemandirian daerah, meskipun hal ini menimbulkan tantangan baru bagi organisasi pemerintah daerah. Krisis ini juga bermula di Thailand, dikenal dengan nama krisis Tom Yam Goong di Thailand. Seiring jatuhnya nilai mata uang dan baht setelah pemerintahan Thailand terpaksa mengembangkan baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai negara ini dapat dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh. Saat krisis ini, nilai mata uang di sebagian besar Asia Tenggara dan Jepang ikut turun, bursa saham dan nilai aset lainnya jatuh, dan utang swasta naik drastis. Penyebabnya krisis ekonomi moneter ini permasalahan yang sangat kompleks yang dapat disebabkan oleh banyak faktor seiring saling berkaitannya. Salah satu faktornya itu pertama adalah ketidakstabilan politik, di mana politik atau ketidakpastian dalam pemerintahan dapat menurunkan kepercayaan investor sehingga menyebabkan penarikan inflasi atau depresiasi mata uang. Selain itu juga defisit anggaran yang terjadi pada pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan yang menyebabkan inflasi, terutama jika dibiayai dengan mencetak uang. Kebijakan moneter yang buruk seperti suku bunga yang tidak tepat juga dapat memperburuk situasi ini. Negara-negara yang bergantung pada utang luar negeri jadi lebih rentan terhadap fluktuasi nilai tukar.
Dan ketika krisis ini terjadi di negara lain, dampaknya menyebar ke seluruh hubungan ekonomi. Aktivitas spekulatif ini di pasar valuta asing dan perubahan perekonomian global seperti kenaikan harga komoditas, terus juga ada kenaikan di kontribusi volatilitas, terus juga banyak yang negara-negara lain yang kemampuannya membayar utang hingga memperburuk krisis mata uang. Dan lalu ada memahami penyebab-penyebab ini mengatasi untuk mencegah krisis di masa depan. Dampak krisis moneter ini dialami di Indonesia pada tahun 1998, mempunyai dampak yang luas. Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang signifikan sehingga menyebabkan kerugian dan penutupan banyak usaha. Sehingga tingkat pengangguran meningkat tajam, jumlah orang-orang yang jatuh ke dalam kemiskinan meningkat pesat, seiring dengan banyak keluarga yang kehilangan sumber pendapatan. Depresiasi nilai tukar rupiah menyebabkan tingginya inflasi sehingga mengikis daya beli masyarakat dan memperburuk kondisi kehidupan sehari-hari. Krisis ini juga menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan pemerintah yang berdampak pada stabilitas sosial dan politik. Banyaknya bank-bank yang bangkrut sehingga memaksakan pemerintah melakukan restrukturisasi sistem pada perbankan dan memperkuat pengawasan. Di dalam beberapa sektor juga seperti manufaktur dan jasa terkena dampak paling parah sehingga memicu gelombang protes dan kerusuhan sosial. Pengurangan anggaran pemerintah untuk program sosial membuat situasi semakin sulit bagi masyarakat. Selain itu juga krisis ini telah menghasilkan reformasi ekonomi dan politik yang sangat signifikan, termasuk upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Indonesia terpaksa menerima bantuan IMF dengan persyaratan yang ketat yang berdampak pada kebijakan ekonominya dan permasalahan sosial negara yang menimbulkan perdebatan publik mengenai kedaulatan ekonomi. Dampak psikologis dan krisis ini juga dapat diakibatkan banyak orang merasa cemas dan tidak yakin akan masa depan. Ketidakpuasan yang meluas berkontribusi terhadap perubahan politik, termasuk pengunduran diri Presiden Soeharto, lalu 3 dekade saat ia berkuasa dalam jangka panjang. Di sini juga menyadarkan masyarakat akan pentingnya reformasi struktural dalam kebijakan yang lebih kompensif. Lalu kalaupun Indonesia berhasil keluar dari krisis ini, jejaknya masih tertinggal dalam strukturnya. Keadaan sosial dan ekonomi negara tersebut terus dirasakan dan membentuk opini publik dan politiknya saat ini. Krisis keuangan tahun 1998 ini sehingga bukan hanya merupakan permasalahan keuangan, namun juga menitik baliknya dalam sejarah sosial dan politik di negara ini. Jadi kesimpulannya adalah dampak seperti ini meningkatnya kemiskinan, pergantian pemerintah masih terasa hingga saat ini, dan kita dapat belajar dari krisis ini untuk pentingnya transparansi, akuntabilitas dan kebijakan institusi. Selalu harus diingat untuk mencegah krisis serupa agar tidak terulang kembali. Sekian dari saya, Raffi Aulia Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.